Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sujat SPDSD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumberjo. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan non kependidikan serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Sumberjo yang senantiasa Bun cintai dan Bun banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, yang telah memberikan kita selamat, memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru dan anak-anakku semuanya, izinkan pada pagi hari ini Bun akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengucapan Pancasila. Ya, di sini sepertinya Bu ini kok agak lain ya dengan Bapak Ibu guru yang lainnya gitu. Karena apa? Karena menurut Bun ya, yang Bun ketahui aturan pemenggalan pembacaan Pancasila itu seperti itu. Pancasila diikuti Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Dan hal ini itu ada aturannya anak-anakku, yaitu diatur pada instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ya, tidak salah. Dan misalnya ini, dan tapi saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan Bapak Ibu guru, mungkin ada pendapat lain seperti itu ya. Dan Bun juga misalnya Bun salah, tolong dikoreksi, dan misalnya ada perubahan yang baru, tolong Bun tunjukkan misalnya ada. Tapi ya sesuai dengan yang Bun lihat ini, itu dari Bun sekolah dulu sampai sekarang pembacaan Pancasila itu ya seperti itu ya. Dari kemarin Bun di tingkat kecamatan, Pak Camat juga seperti itu. Di tingkat kabupaten, di alun-alun kemarin Bun upacara di situ, Bapak PJ Bupati pemenggalan juga seperti itu ya. Dan di sekolah lain juga seperti itu. Melanjutkan ya anak-anakku, mohon perhatiannya. Saat ini ada mohon perhatiannya, bisa dilanjutkan ini anak-anakku, mohon perhatiannya ya. Selanjutnya Bun akan menyampaikan program pemerintah ya, program pemerintah dari Bapak Menteri Pendidikan kita. Siapa yang tahu nama Bapak Menteri Pendidikan kita? Ada yang tahu nama Menteri Pendidikan kita? Siapa? Tunjuk tangan, tunjuk jarinya. Siapa nama Menteri Pendidikan kita yang baru? Bapak Abdul. Bapak Abdul? Siapa Bapak Ibu guru? Bapak Abdul Ngerti ya, ID-nya. Okay. Terus kalau nama presiden kita siapa? Nama Bapak Presiden kita siapa yang baru? Prabowo siapa? Iya betul, Bapak Prabowo Subianto ya, yang beliaunya sudah menjabat, yang ya baru saja menjabat, namun memiliki gebrakan yang sangat luar biasa anak-anakku ya. Jadi kita harus patut berbangga
kepada Bapak Presiden kita yang mempunyai gebrakan-gebrakan luar biasa, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, ya. Nah, Bu Ina ini akan melanjutkan untuk program pemerintah Menteri Pendidikan yang baru, ya. Kemarin Bu Ina sudah sampaikan kepada kelas 6, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah menyampaikan ke kelas-kelas lain, adalah tentang 7 apa? Kebiasaan anak Indonesia hebat. Betul sekali. Apa ketujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Ada yang masih ingat? Yang pertama, bangun pagi, ya. Jam berapa bangun pagi itu? Jam 4, ya. Maksimal ya jam 5, ya bangunnya. Bangun pagi maksimal jam 5 sudah bangun. Terus yang kedua apa? Setelah bangun apa? Apa? Beribadah, ya. Kebiasaan anak Indonesia yang kedua beribadah. Setelah kalian bangun pagi harus segera melakukan ibadah. Bagi anak-anak yang beragama Islam lakukan sholat apa? Ya, syukur-syukur sebelum salat subuh itu kalian melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Terus yang ketiga apa? Rajin berolahraga, betul sekali, ya. Kalian harus rajin berolahraga, minimal itu 1 hari 10 sampai 30 menit setiap hari, ya. Olahraga ini tidak perlu yang olahraga berat-berat. Kalian cukup bisa dengan jalan kaki atau dengan jogging, ya, lari-lari di depan rumah atau senam, ya kan? Banyak sekali yang bisa dilakukan supaya menjaga tubuh kita sehat dan juga semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Kemudian yang keempat apa, Mbak? Makan bergizi. Ya, sekarang ini ada program makan bergizi, tapi untuk SD kita belum, ya. Mungkin nanti menunggu, ya, habis lebaran atau apa, nanti kita mendapatkan makan bergizi dari Bapak Presiden kita. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, ya, kalian itu dalam makan itu jangan sembarangan, harus makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita sehat, ya. Yang berikutnya gemar belajar, ya. Namanya juga belajar, ya. Kewajibannya adalah belajar. Belajar ini tidak harus dari buku anak-anakku, dari manapun kita bisa belajar, ya. Dari mana saja selain dari buku. Dari internet bisa, dari mana saja. Halo, Mas, kok bicara sendiri? Mau bicara di depan sini? Ayo, kalau tidak, dengarkan bicara nanti ke dia. Oke? Ya, selain dari buku kita bisa belajar dari apa lagi? Dari HP itu, dari internet kita, ya. HP itu bisa digunakan untuk hal positif dan negatif, maka kalian harus bisa memilah, gunakan yang positif, ya. Hiburan boleh tapi harus seimbang, ada juga untuk hal-hal yang positif untuk belajar, ya. Bisa jadi dari lingkungan kita, ya, dari lingkungan, belajar dari lingkungan di rumah misalnya, ya, belajar nanam apa, nanam bunga atau apa, ya, itu juga belajar. Terus misalnya belajar ternak di rumah, misalnya punya ternak ayam atau ternak kambing, orang tuanya bisa belajar, ya, begitu. Bisa dari mana saja belajar itu, ya. Terus selanjutnya apa, Mbak? Bermasyarakat, ya. Kalian harus bisa bermasyarakat, dimulai dari yang lingkup kecil dulu. Misalnya kalian memiliki ini, ya, memiliki kelompok belajar, ya. Kalian latihan untuk berkolaborasi, kerjasama dengan temannya, ikut organisasi, misalnya apa? Pramuka, PMR, ya. Kemudian di masyarakat, apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya ikut lomba-lomba pada saat 17 Agustus, saat sedekah bumi, ikut berpartisipasi, gitu, ya. Terus yang lainnya, tidur cepat. Ini supaya kita bisa bangun cepat, tidurnya harus cepat. Jam berapa maksimal? Jam 9, jam 10 harus sudah tidur
supaya bisa bangun pagi. Ya, kalau tidurnya larut ya bangunnya molor nanti lah. Ya, anakku itulah tadi 7 apa? Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Jadi ini tidak cuma dihafalkan tapi harus dilakukan. Sejak kapan? Sejak sekarang ya, jangan nunggu besok-besok ya, sejak sekarang harus kita lakukan. Supaya apa? Kebiasaan kita ini lakukan, kebiasaan baik ini supaya membentuk karakter ya, supaya kalian itu berkarakter dan nantinya itu karakter baik itulah yang akan membawa kalian kepada kesuksesan ya. Kalau akan kalian semua akan menjadi generasi penerus bangsa yang sukses, yang hebat, yang berkarakter, sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Bun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau semuanya, minta maaf yang sebesar